Duduknya sudah rapi ya. Posisinya. Makanya harus kelihatan semuanya. Terus alat tulisnya. Tulisnya sudah disiapkan? Tidak kertas, Miss. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua. Silakan ketuanya. Ketuanya mana ini? Satria kan? Ya, Miss. Silakan dimimpin doanya. Kita memulai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Tadi malam sudah belajar semuanya kan ya? Coba saya pengen tanya nih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang hari akhir. Hari akhir. Tentang hari akhir, pengertian, terus apa lagi? Jenis-jenisnya, Miss. Jenis-jenis. Kemarin jenis-jenisnya ada berapa? 2. Apa aja? Kiamat kubro, kiamat subro. Kiamat kubro, kiamat sugro. Terus apa lagi? Ada yang mau coba satu anak jelasin yang minggu lalu intinya aja. Siapa yang mau? Intinya. Apa mau saya tunjuk? Duh, gak usah. Tadi malam belajar kan? Belajar. Kalau gitu saya tunjuk ya. Maharani Elvira. Kena mana, Kak? Ya Allah. Mana? Ya, Miss. Coba minggu lalu belajar tentang apa aja, inti-intinya aja. Tentang hari akhir, penjelasan hari akhir. Terus macam-macam hari akhir itu ada kiamat sugro, kiamat kubro. Terus apa tuh? Yang tanda-tandanya, tanda-tanda kecil tanda-tanda yang ada Dajjal, terus apa? Udah ya, itu aja ya kemarin. ya. Tapi tadi malam belajar semuanya ya ini ya. Ya. Kalau gitu, sekarang kita review materi yang minggu lalu dengan kuis. Ini udah masuk semuanya? Atau masih ada yang belum masuk? Aku izin jawab, saya kira tekan mana kali jawab atau Jadi hari ini kita akan mereview materi minggu lalu dengan kuis. Silahkan masuk ke Google, terus ini kata kuncinya joinmyquiz.com tanpa spasi. Boleh pakai laptop, boleh pakai HP, terserah. Tapi jangan dikeluarin ya Zoom-nya. kena lagi. Sudah aku dengar sama hari kayak Ini kodenya udah ada nih 407326.
Sambil nunggu masuk semua, saya jelaskan cara mainnya ya. Jadi nanti kuisnya itu ada 10 soal, bukan soal tapi 10 pernyataan, kalimat pernyataan. Nah, nanti kalian pilih true atau false. True itu benar, false itu salah. Jadi kalau kalimatnya salah, kalian pilih false. Kalau kalimatnya benar, kalian pilih yang true. Nah, nanti masing-masing soal itu ada waktu untuk memilih jawaban selama 20 detik. Jadi kalian nggak bisa buka buku dulu, cari jawaban dulu, nggak bisa. 20 detik, nanti kalau waktunya udah habis, kalian belum jawab. Jadi nggak ada nilainya yang soal itu. Nanti 27. Mana nih yang lainnya? Kurang 3. Miss, sebentar internet saya rada nge-lag. Sebentar. Lagi loading. Oke. Nge-lag. Nge-lag, say. Nge-lag apa nge-lag? Nge-lag apa nge-lag kayu? Nge-lag apa nge-lag? Satunya siapa tadi yang belum masuk? Arya, Miss, sebentar. Lagi loading. Sampun, Miss. Ini masih kurang 1 tapi. Imam mungkin atau Siapa? Baru 29. Nah, udah tuh oke Ya. lah. kita mulai ya. Besar. Gila, Kamu merintih. Itu amat kecil mandian. Bencana kecil. Kecil.
besok kiamat. Oh, kok kayak mati. Jus kan setan. Nih bener. Jus kan setan. Miss, internet saya terputus, Miss. Oh iya, nggak apa-apa. Coba lagi kalau bisa. Matahari ketiban. Sangkakala Israfil, punya Israel. Ya. Miss, Naya keluar Ya? sendiri dari kuisisnya. Oh, udah selesai tapi ini. Nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya. Nih skornya nih. Yang nomor 1 Arya, yang kedua Cynthia, yang ketiga Kayla, 4 Nashwa, 5 Maharani. Ada yang banyak salahnya nggak? Yang pertanyaan kedua nih banyak yang salah nih ya. Oke, jadi itu tadi cuma latihan aja ya buat itu. Pengen tahu kalian tadi malam belajar apa enggak, udah paham apa belum sama pelajaran yang minggu lalu. Ternyata udah belajar semuanya. Berarti sekarang langsung ke materinya ya. Kita belajar kelanjutan yang kemarin, yaitu mengimani hari akhir. Sekarang part 2. Apa yang kita pelajari hari ini? Kira-kira apa yang dipelajari? Hari akhir. Mengimani hari kiamat. Ya, itu kan sudah yang minggu lalu. Terus kelanjutannya setelah tanda-tanda. Apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang periode hari akhir dan hikmah mengimani hari akhir. Nah, yang pertama tentang periode hari akhir. Apa yang terjadi setelah kiamat? Kira-kira apa yang terjadi setelah kiamat?
Apa langsung masuk surga, masuk neraka? Dan Apa setelah ada peristiwa lagi yang lainnya? Coba. setelah hari kiamat apa yang selanjutnya? Hari kebangkitan, Miss. Hari kebangkitan. Jadi yang pertama hari kebangkitan. Nama lainnya hari kebangkitan apa? Yaumul Barzah. Baas. Yaumul Ba'ats. Ba'ats. Ya, Salah. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Nah, di hari kebangkitan itu ada kejadian apa? Ya dibangkitkannya umat manusia. Yang di alam kubur bangkit. Jadi yang manusia, seluruh makhluk Allah yang sudah mati akan dibangkitkan. Jadi setelah alam semestanya hancur, setelah hari kiamat itu nanti seluruh makhluknya akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Nah, itu yang bangkit itu manusia aja apa makhluk yang lain juga? Manusia aja. Makhluk yang lainnya enggak? Katanya hewan hidup kumis kalau meninggal. Ya, tapi nanti hewan juga dibangkitkan, tapi nanti ada penjelasan. Terus bangkit hari kebangkitan itu kapan? Saat malaikat yang meninggalkan kemarin malaikat siapa? Saat malaikat Israfil meniup sangkakala kedua, Miss. Ya betul, saat malaikat Israfil meniup sangkakala kedua. Jadi kalau yang pertama kemarin terjadinya kiamat, sangkakala pertama itu hancurnya seluruh alam, terus sangkakala kedua itu bangkitnya manusia, bangkitnya seluruh makhluk Yaumul Allah. Barzah. Pak. Yaitu hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Nah, itu manusia dibangkitkan tuh, ya. Mohon maaf suaranya audionya kekencangan. Oh. Lanjut ya. Jadi pada Yaumul Ba'ats itu kan manusia dibangkitkan. Nah, untuk apa dibangkitkan? Kenapa dibangkitkan lagi? Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia, Miss. Untuk mempertanggungjawabkan. Nah, terus setelah dibangkitkan, terus ngapain? Periode selanjutnya itu apa? Yang gambar kedua nih. Yaumul Mahsyar, Yaumul dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, bagaimana keadaan manusia saat berkumpul di padang mahsyar? Apakah pakai baju lengkap atau seperti apa? Tidak, Miss. Jadi saat berkumpul di padang mahsyar itu manusia keadaannya tidak memakai pakaian. Terus keadaannya gambaran padang mahsyar itu seperti apa? Matahari di atas sejengkal jari. Iya, Di betul. atas kepala sejengkal jari. Ya, di atas kepala sejengkal jari. Jadi mataharinya tuh deket banget. Terus gimana lagi gambarannya? Hingga manusia dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Jadi saking panasnya karena mataharinya sangat dekat, kan pasti berkeringat ya namanya manusia. Terus mereka sampai terbanjiri oleh keringatnya sendiri. Nah, tapi apakah semuanya terbanjiri oleh keringatnya sendiri? Apa ada yang mendapat pertolongan? Ada. Yang mendapat pertolongan, Miss, 7 golongan. 7 golongan itu siapa aja? Golongan itu siapa aja coba? Yang pertama, Orang yang rajin bersedekah, pemimpin yang adil, orang yang hatinya terpaut pada masjid, orang yang mencintai Allah, orang yang berzikir pada waktu sunyi,
Terus ada 7 ya. Jadi yang pertama itu pemimpin yang adil. Jadi nanti saat berkumpul di padang mahsyar itu ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan arsy Allah. Jadi mendapat pertolongan dari Allah. Nah, yang pertama itu pemimpin yang adil. Tidak harus pemimpin yang non-Islam ya, tapi pemimpin yang adil. Terus yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Tuhannya, jadi yang rajin beribadah. Terus yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid, rajin ke masjid, terus meramaikan masjid, menghidupkan masjid, seperti itu. Terus yang keempat, apa? 2 orang yang saling mencintai karena Allah sehingga berkumpul dan berpisah karena Allah. Jadi saling mencintainya itu karena Allah, berkumpulnya karena Allah, dan berpisahnya karena Allah. Pisahnya karena Allah itu bagaimana maksudnya? Ada yang bisa mengartikannya? Jadi kalau berkumpul karena Allah itu artinya mereka sering mencintai dan ada di dalam ikatan pernikahan seperti orang tua kita, seperti itu. Dan berpisah karena Allah itu bukan berpisah karena perceraian, tapi karena salah satunya yang meninggal. Kan meninggal itu kan karena Allah. Terus golongan yang kelima, lelaki yang diajak berzina oleh seseorang lalu berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Jadi nggak hanya lelaki tapi perempuan juga ya. Kalau orang yang mau menolak ketika diajak berzina. Lalu yang keenam, orang yang bersedekah dan rahasiakannya dari tangan kirinya. Jadi itu istilahnya tuh bersedekah tapi tidak ria, tidak sum'ah, tidak mempamerkan ke orang lain. Bahkan sampai peribahasanya itu tangan kirinya tuh tidak tahu kalau tangan kanannya tuh sedang bersedekah, bersedekahnya berapa, seperti itu. Lalu golongan yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah di saat sunyi sampai dia bercucuran air matanya. Jadi mengingat Allah tidak hanya menyebut, tapi juga mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, terus mentadaburi, seperti itu. Nah, terus setelah di padang mahsyar, apa yang periode selanjutnya? Apa ini? Ini gambar apa ini? Buku catatan. Jadi setelah di padang mahsyar akan diberikan buku catatan amal. Nah, dari dibagikannya buku catatan amal itu disebut juga dengan Tunsyarud Dawawin. Bisa dicatat ya, Tunsyarud Dawawin. Tunsyaru itu artinya dibagikan, Dawawin itu artinya lembaran-lembaran amal, catatan amal. Nah, siapa malaikat yang mencatat amal manusia? Malaikat Munkar Nakir apa Raqib Atid? Raqib Atid. Munkar Nakir. Raqib Atid, Mas. Benar, Raqib Atid. Munkar. Oh, jadi yang mencatat amal perbuatan manusia selama di dunia itu Raqib Atid, malaikat Raqib Atid. Nah, Allah kan maha tahu, maha mengetahui apa yang dilakukan manusia, yang dilakukan makhluknya. Terus kenapa Allah mengutus malaikat untuk mencatat amal manusia? Padahal kan Allah maha tahu. Itu kenapa? Menurut kalian gimana? Nah, ada yang mau kasih pendapatnya? Coba saya tunjuk ya. Nadila Lovina Purnawan. Coba, menurutmu gimana? Kenapa Allah kan maha tahu, tapi kenapa Allah menyuruh malaikat untuk mencatat amal manusia selama di dunia?
Gimana nih orangnya? Biar tahu baik buruknya seseorang ya. Biar tahu baik buruknya seseorang. Bener gitu. Terus gimana yang lainnya? Pendapatnya Nadila Lovina ini. Katanya biar tahu bener baiknya seseorang. Baik buruknya seseorang. Terus yang lainnya menurutnya gimana? Menurut yang lainnya gimana? Kenapa Allah mengutus malaikat untuk mencatat amal manusia? Biar manusia ingat dosa aja, Miss. Biar nggak seenaknya. Ya, terus ada lagi yang mau kasih pendapat? Pendapatnya Clarissa itu tadi gimana? Menurut kalian sependapat atau ada yang punya pendapat lain? Gimana? Biar bisa ditimbang, Miss. Biar apa? Biar bisa ditimbang. Oh, biar bisa ditimbang. Terus ada lagi? Biar ada buktinya, Miss. Bukti Ya, melakukan biar. kesalahan. Jadi, kenapa Allah Maha mengetahui tapi kok menyuruh malaikat untuk mencatat amal manusia? Karena itu tuh sebagai bukti keadilan Allah. Jadi nanti kan saat hari kiamat pembagian buku catatan amal itu kan mereka disuruh membaca sendiri catatan amal mereka. Nah, jadi kalau udah ada catatannya kan mereka tidak bisa mengingkari, tidak bisa beralasan saya tidak pernah melakukan ini, saya tidak pernah melakukan ini. Tidak ada alasan untuk mengingkari. Jadi itu adalah menunjukkan keadilan Allah. Nah, terus saat pembagian buku catatan itu kan ada dua golongan, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Nah, keadaan mereka saat menerima buku catatan itu seperti apa? Dari arah mana? Terus menerimanya dengan tangan apa? Pasti sudah pernah dengar kan ya? Kalau mukmin dengan tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Kanan, Miss. Jadi yang mukmin itu dengan tangan kanan, sedangkan yang kafir itu dengan tangan kiri. Jadi nanti manusia-manusia itu berlutut sambil menunggu gilirannya diberikan buku catatan amal. Nah, saat itu sambil menunggu itu mereka tuh ketakutan. Takut khawatir tentang nanti diberinya dari depan atau belakang, terus menerimanya tangan kanan atau tangan kiri. Itu. Jadi nanti kalau orang mukmin akan diberikan dari arah depan dan menerimanya dengan tangan kanan. Sedangkan orang kafir sebaliknya dari arah belakang dan menerimanya dengan tangan kiri. Lalu setelah diberikan buku catatan amal, periode selanjutnya apa? Yaumul apa ini? Yaumul Mizan. Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Apa bedanya Yaumul Hisab sama Yaumul Mizan? Yaumul Hisab perhitungan amal, kalau Yaumul Mizan penimbangan amal. Ya, jadi kalau Yaumul Hisab perhitungan, kalau Yaumul Mizan ditimbang, setelah dihitung timbang. Nah, jadi saat Yaumul Hisab, saat amalnya dihitung itu mulutnya itu terkunci, kita tidak bisa ngomong, tidak bisa berdalih, tidak bisa beralasan, tidak bisa mengingkari dari persaksian anggota tubuh kita. Jadi nanti anggota tubuh kita semuanya bersaksi, tangan, kaki, mata, dulu saya digunakan untuk ini, dulu saya digunakan untuk ini. Jadi mereka semuanya akan bersaksi. Nah, setelah itu baru amalannya itu ditimbang. Terus setelah itu, setelah ditimbang amalnya, dihitung dan ditimbang,
Terus apa periode selanjutnya? Ditentukan masuk kemana? Di modulnya ada kan? Iya, tadi malam belajar nggak? Ini loh gambar yang ini nih, apa ini? Jembatan Siratul Mustaqim. Gimana? Jembatan Siratul Mustaqim. Jadi selanjutnya mereka manusia melalui jembatan Siratul Mustaqim. Pasti sudah dengar kan ya, sering dengar ceritanya dari kecil sampai pas sekolah pelajaran agama pasti pernah dijelasin. Jembatan Siratul Mustaqim itu seperti apa? Lebarnya hanya, kalau nggak salah itu 1 helai rambut dibelah jadi 7. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus bagaimana lagi gambarannya? Kalau di TV gimana, Mas? Jadi ada yang mengatakan lebarnya itu seperti sehelai rambut yang dibelah menjadi 7, jadi sangat kecil. Nah, tapi ada juga hadis yang mengatakan intinya seperti ini. Jembatan Sirat itu lebih tipis dan lebih tajam dari pedang. Jadi nggak cuma tipis tapi tajam dan licin. Jadi jembatannya itu kecil, tipis, tajam, licin, dan dipenuhi dengan besi pengait seperti kawat-kawat berduri. Nah, seperti itu. Dan ada yang mengatakan ada apinya juga yang membakar jembatan tersebut. Nah, jadi nanti itu ada macam-macam orang yang melewati jembatan itu. Kecepatannya macam-macam. Untuk yang amalnya baik seperti nabi-nabi, rasul, seperti itu, mereka akan melaluinya secepat petir, seperti petir. Ada yang secepat angin, ada yang secepat seperti orang yang berlari, ada juga yang seperti orang yang berjalan cepat, terus ada yang seperti orang jalan normal, dan yang terakhir itu orangnya tuh saat sampai itu keadaannya hangus, terbakar api dan menghadapi kesulitan di atas. Jadi bisa lewat, dia sampai di seberangnya tapi dia dalam keadaan terbakar. Kenapa demikian? Jadi orang yang seperti itu tuh orang-orang yang sebenarnya amalnya masih kurang, tapi karena Allah Maha Pemurah, Maha memberikan pertolongan. Nah, itu hanya orang-orang terpilih yang Allah kehendaki untuk diberikan pertolongan hingga bisa sampai ke ujung dari jembatan Sirat. Nah, jembatan Sirat itu bawahnya apa? Kalau jatuh, mereka jatuh kemana? Neraka. Neraka. Jatuh? Gimana? Neraka. Jadi, kalau jatuh, mereka akan langsung masuk ke neraka jahanam. Nah, setelah itu yang terakhir nih, periode yang terakhir apa? Yaumul apa yang terakhir? Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu artinya hari apa? Hari pembalasan, Miss. Hari pembalasan. Jadi nanti setelah melewati Siratul Mustaqim, mereka akan dibalas sesuai amal mereka. Kalau mereka orang yang selamat, orang yang beramal baik, maka mereka akan mendapatkan balasan apa? Balasan surga. Sedangkan yang amalnya buruk akan masuk ke dalam neraka.
Jadi sudah sering dengar ya gambaran neraka, gambaran surga itu seperti apa. Coba saya pengen tanya, neraka itu siksaannya yang paling ringan itu seperti apa? Ada yang tahu? Memakai sandal panas, Miss. Memakai sandal panas yang terbuat dari api. Terus kenapa sandalnya? Kurang tahu. Jadi nanti dipakaikan sandal yang sangat panas sehingga otaknya itu mendidih seperti air yang direbus. Jadi itu siksaan yang paling ringannya seperti itu. Takut nggak mau pacaran. Terus gambarannya surga itu seperti apa? Jadi neraka dan surga itu mungkin sering ada cerita kalau surga itu indah, ada sungai-sungai, terus ada apapun yang diinginkan akan terwujud, seperti itu ya. Jadi surga atau neraka itu sisanya tuh lebih pedih dari yang kita bayangkan. Jadi separah-parahnya, seperti pedihnya yang kita bayangkan itu di neraka itu lebih parah lagi. Apinya lebih panas berkali-kali lipat lebih panas dari api yang ada di dunia. Surga juga demikian, meskipun kita kan bayangkannya seperti yang di TV-TV itu yang putih-putih, terus hamparan luas, banyak pohon, seperti itu. Nanti di sana akan jauh lebih indah dari yang ada di bayangan kita. Nah, terus saya pengen tanya, kan katanya manusia yang memiliki keimanan sekecil apapun, sebiji zarah pun, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Terus bagaimana dengan orang yang beriman, memiliki keimanan, tapi amalnya sedikit, amal baiknya sedikit? Dicuci dulu di neraka. Iya, dicuci dulu, dibersihkan dulu di neraka dosa-dosanya, terus setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, terus selanjutnya hikmah mengimani hari akhir. Apa saja hikmah mengimani hari akhir? Apa? Setelah mengimani hari akhir, apa hikmah yang bisa diambil dari orang yang mengimani hari akhir? Selalu ingat sholat. Intinya itu sih. Yang pertama, termotivasi berbuat kebaikan. Jadi dengan mengimani hari akhir, kan jadi tahu, oh nanti orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan surga, dan orang yang beramal buruk akan dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan balasannya masing-masing. Jadi kan kita termotivasi untuk berbuat kebaikan. Terus hikmah yang lainnya lagi apa? Tidak sombong dalam. Coba Imam Fadilah, hikmah yang bisa diambil dari mengimani hari akhir itu apa? Bersabar, tidak menyombongkan. Imam Fadilah mana? Ya, hikmah dari mengimani hari akhir apa aja selain termotivasi berbuat kebaikan? Ingat bahwa surga ini tidak ada yang kekal, karena kehidupan selanjutnya itu yang kekal. Ya, bagus. Terus yang lainnya? Apa hikmah yang bisa diambil? Coba Raisa Alia. Lamun ya. Coba apa hikmah yang bisa diambil dari mengimani hari akhir?
kita percaya kalau hari akhir benar-benar ada dan itu dapat membuat kita memperbanyak amal dan menyadari kita untuk mengurangi dosa yang sudah kita perbuat. Ya, bagus. Terus yang lainnya lagi, apa hikmahnya? Selain menjadikan termotivasi buat kebaikan, beramal baik, apa lagi? Apa? Iya, tutupan sih. Ya, tambahin satu. Tutupan sih. Berusaha meningkatkan ketakwaan. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa? Tutupan sih. Coba Reni Wahyuni Tias. Loh. Apa yang bisa diambil hikmahnya dari mengimani hari akhir? Percaya bahwa yang terjadi itu atas kuasa Allah. Terus apa lagi? Hikmahnya. Pesannya yang bisa kita ambil atau gimana? Mungkin yang lain ada yang mau nambahin lagi? Yang punya pendapat lagi? Mela Purnamasari. Gimana? Menurutmu hikmah yang bisa diambil dari mengimani hari akhir apa aja? Kan bertanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan. Ya, betul, bagus. Jadi dengan mengimani hari akhir, jadi kita berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena setiap yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Terus ada lagi, sudah saya sebutkan, jadi nggak boleh nyebutkan selain ini. Coba selain senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Terus termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Karena ingat bahwa dirinya kelak juga akan mati dan dikuburkan. Terus apalagi hikmahnya yang lain? Mempersiapkan bekal berupa pahala. Memperbanyak pahala untuk bekal menemui hari akhir. Nah, sekarang nih, coba kita, siapa yang mau kasih pendapatnya? Apa yang terjadi pada binatang setelah hari kiamat kelak? Apakah mereka juga sama seperti manusia akan dihisab, ditimbang amalnya, dimasukkan ke neraka? Seperti itu atau seperti apa? Coba yang kalian ketahui. Ada yang mau kasih pendapatnya? Gimana kalau binatang? Apa mereka setelah hari kiamat hancur terus udah gak ada peristiwa apa-apa lagi? Apa seperti itu? Coba siapa yang mau kasih pendapatnya? Dibangkitkan lagi, Miss. Dibangkitkan lagi terus? Untuk melakukan pembalasan. Ya, dibangkitkan lagi untuk melakukan pembalasan, mendapatkan pembalasan. Jadi, biar kita tahu tentang apa yang terjadi pada hewan setelah hari kiamat, kita lihat video ini ya.
angkutan dan kendaraan seperti kuda dan unta. Ada pula yang memanfaatkannya untuk diternakan dan dimakan seperti sapi, kerbau, ayam, kambing, ikan. Ada pula yang digunakan untuk koleksi seperti burung, kucing, ikan, dan sebagainya. Lalu bagaimanakah nasib hewan-hewan itu, bahkan nasib seekor lalat setelah mati di akhirat? Apakah hewan-hewan ada yang masuk surga atau neraka? Hewan-hewan yang ada di bumi sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk di bumi. Peran hewan memang beragam sesuai dengan karakternya. Setiap hewan pasti mengalami kematian, baik disembelih, dibunuh, sakit, dimakan, dan sebagainya. Allah SWT telah menakdirkan seluruh makhluknya pasti akan mengalami kematian, termasuk binatang. Setiap makhluk bernyawa pasti akan mati. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Seluruh hewan yang ada di bumi ini kelak akan dibangkitkan di hari kiamat, baik itu hewan ternak, gajah, macan, dinosaurus, bahkan lalat sekalipun. Sama halnya dengan manusia, seluruh hewan nantinya akan dikumpulkan pada suatu tempat di akhirat kelak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir yang artinya, semua makhluk akan dikumpulkan sampai seekor lalat. Setelah seluruh hewan nantinya dikumpulkan, maka mereka nantinya akan diadili dengan menggunakan kisos. Seluruh hewan kelak akan dikisos, sehingga tidak ada lagi kezaliman mereka yang belum terbalaskan. Setiap kambing yang tidak mempunyai sebuah tanduk kelak akan membalas kepada kambing yang memiliki tanduk. Semuanya akan dikisos seadil-adilnya sampai akhirnya tidak ada lagi kejahatan yang belum terbalaskan. Setelah proses kisos itu telah selesai, maka Allah SWT akan melanjutkan proses selanjutnya. Allah SWT kemudian berkata kepada seluruh hewan-hewan itu, jadilah tanah. Maka setelah itu, seluruh hewan yang ada seketika akan berubah dan kembali menjadi tanah. Peristiwa inilah yang juga menyebabkan orang melihat enaknya nasib hewan-hewan ketika itu. Bahkan orang-orang kafir sampai berkata, andai aku menjadi tanah, andai aku menjadi tanah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menegakkan kisos antar semua makhluknya, jin, manusia, dan binatang. Pada hari itu akan dikisos dari kambing yang tidak memiliki tanduk untuk membalas kambing yang bertanduk. Hingga setelah tidak tersalah lagi kezaliman apapun yang belum terbalaskan, Allah berfirman kepada binatang, jadilah tanah. Di saat itulah orang kafir mengatakan, andai aku menjadi tanah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Di akhirat, seluruh hewan dunia kelak tidak akan mendapatkan balasan maupun hukuman dan azab. Hal ini dikarenakan karena jelas hewan tidak memiliki akal dan urusannya hanya di dunia. Setelah di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan balasan dan hukuman lainnya, melainkan hanya dikisos dan dijadikan mereka menjadi tanah kembali. Namun ada beberapa hewan yang bisa masuk ke dalam surga karena kehendak Allah SWT. Di antaranya seperti anjing kitmir, yaitu anjing yang menjaga pemuda Ashabul Kahfi di dalam gua. Allah SWT juga menciptakan hewan-hewan indah di surga. Hewan-hewan itu juga nantinya siap memanjakan, membawa penduduk surga pergi dan terbang kemana saja. Dari Abi Ayyub dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya penduduk surga saling berkunjung dengan mengendarai unta putih yang bagaikan jakut batu mulia. Tidak ada di surga sesuatu pun dari binatang ternak kecuali unta dan burung. Hadis riwayat Tabrani. Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasul, apakah di surga ada kuda? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah SWT memasukkanmu ke surga dan engkau boleh membawa seekor kuda dari yakut merah yang terbang bersamamu di surga kemana kamu suka. Dia berkata, ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah di surga ada unta?
Dia berkata, dia Nabi SAW tidak mengatakan kepadanya seperti apa yang dikatakannya kepada temannya. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah memasukkan kamu ke surga yang di dalamnya segala yang menyenangkan dirimu dan melezatkan matamu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itulah beberapa ulasan tentang nasib hewan di akhirat dan beberapa hewan surga. Semoga kisah ini bermanfaat. Apabila Ya, selesai ya. Jadi siapa yang mau menyimpulkan yang kita pelajari hari ini dan dari yang video tadi yang barusan diputar? Saya tunjuk ya. Coba Nashwa Fakhria Aziza. Gimana yang dipelajari tadi apa aja? Yang kamu catat apa aja? Terus yang dari video ini tadi intinya itu apa aja? Silahkan, gimana? Pasti nyatet kan pas penjelasan tadi. Coba catatannya aja deh yang dibaca. Apa aja? Gimana, Nashwa? Mukanya nggak kelihatan ya. Kameranya coba agak ke bawah juga. Nashwa. Yang lain mungkin yang mau bantu Nashwa ini kasih kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini sama yang dari video tadi. Siapa yang mau bantuin temennya atau saya tunjuk? Coba apa ya? Irfan Firdaus. Coba kesimpulannya apa dari materi kita sama video tadi? Atau dibaca aja catatannya? Kesimpulannya semua makhluk hidup dibangkitkan terus nanti dikasih hari pembalasannya yang tadi disampaikan kambing yang tidak bertanduk dibalaskan sama kambing yang bertanduk dan nanti akhirnya mereka juga disuruh menjadi tanah, kembali menjadi tanah. Oke, bagus. Terus yang lainnya lagi? Ada yang mau nambahin kesimpulannya biar tambah lengkap? Coba Alam Muhammad Alam Zahid. Mungkin bisa ditambahin kesimpulannya temannya tadi. Alam. Coba catatannya, dibaca aja catatannya. Apa aja yang dicatat hari ini? Hewan juga dibangkitkan sama kayak manusia, Miss. Ya, terus yang penjelasan yang sebelumnya, yang yang selain yang di video.
apa aja? Kan kita tadi belajar tentang periode hari akhir sama hikmah. Nah itu, yang kamu catat apa? Yang Naswa tadi udah bisa menyampaikan kesimpulannya dari materi hari ini? Mbak Naswa, coba. Baik, kalau begitu saya simpulkan aja ya. Jadi yang kita pelajari hari ini, yang pertama tentang periode hari akhir. Periode hari akhir itu apa aja? Yang pertama, Yaumul Ba'as, yaitu hari kebangkitan. Terus Yaumul Hasyr, yaitu berkumpul di padang mahsyar. Lalu diberikan catatan amalnya, atau disebut juga dengan Tunsyarut Dawawin. Lalu dihisab dan dimizan atau ditimbang, lalu melalui jembatan Shirathul Mustaqim, dan yang terakhir Yaumul Jaza, yaitu menerima balasan dari amal mereka berupa surga atau neraka. Nah, hikmahnya tadi sudah ada ya, sudah saya sebutkan banyak di PPT-nya dan juga tambahan dari teman-temannya tadi. Mungkin yang rajin mencatat, kalau yang enggak ya terserah. Jadi yang kita pelajari hari ini itu saja. Coba rukun hari akhir itu rukun iman keberapa? Oke. Lima, Rukun iman hari akhir. Rukun iman yang kelima. Terus kalau rukun iman yang keenam itu apa? Kodok dan kodar. Ya, nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kodok dan kodar. Pasti kalian udah sering dengar kan, dari SD, SMP, SMA, pasti ada pelajaran itu kan, kodok dan kodar. Nanti insya Allah minggu depan saya share materi, materinya modul sama video pembelajaran di Google Classroom. Jadi bisa dipelajari supaya saat pembelajaran nanti kalian sudah semakin paham, lebih mudah mengikuti pembelajarannya. Mungkin hari ini saya cukupkan karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih.